Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Anggi Suseno, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Barito Selatan. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan pemahaman saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Saya akan mulai dengan kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sesuai dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, serta mewujudkan kepemimpinan murid, dan hakikatnya sebagai seorang pendidik, saya bertugas untuk menuntun murid saya sesuai kodratnya, serta mengedepankan aspek kebutuhan belajar murid terpenuhi, dan menjauhkan mereka dari segala hal yang membahayakan dirinya. Saya juga bertugas menuntut siswa untuk memiliki motivasi intrinsik yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka hargai. Kemudian, menjalankan tugas sebagai penggerak komunitas praktis untuk rekan-rekan guru di sekolah dengan melakukan sesi berbagi materi dan pengalaman setelah mempelajari materi budaya positif dan keterkaitannya dengan materi lainnya seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif dimulai dari peraturan kelas, kemudian diubah menjadi keyakinan kelas sehingga terciptalah lingkungan positif. Tentunya, kepala sekolah dan semua rekan guru juga harus tahu tentang apa itu nilai-nilai kebajikan, hukuman, konsekuensi, penghargaan, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan pada akhirnya dapat menjalankan segitiga restitusi di sekolah. Hal inilah yang penting nantinya akan menjadi kebudayaan positif di sekolah. 1. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu kegiatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dengan cara menggunakan tindakan ketidaknyamanan. Dalam modul budaya positif ini, disiplin metode tersebut diubah dengan tujuan murid menjadi seperti apa yang ia inginkan dengan menghargai dirinya sendiri, dengan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Disinilah kemudian muncul motivasi intrinsik dari dalam diri sehingga mendorong perilaku positif yang akan dilakukan sampai pada akhirnya akan menjadi disiplin positif. Sebagai seorang guru, saya berperan menggali dan memupuk motivasi intrinsik tersebut agar senantiasa sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, agar mereka dapat membuat keputusan dalam dirinya sesuai dengan keyakinan akan nilai kebajikan tersebut. 2. Teori kontrol. Dalam teori kontrol, Dr. William Glasser menyampaikan beberapa konsep seperti kebutuhan setiap murid itu berbeda, setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya diri sendiri yang dapat mengontrol dirinya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir teori kontrol adalah menang-menang, win-win solution. Dalam teori kontrol juga mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. 3. Teori motivasi. Terdapat 2 macam motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik terdiri dari motivasi untuk menghindari hukuman dan motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Dan motivasi intrinsik adalah suatu bentuk tindakan seseorang untuk menjadi yang dia inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya.
Teori intrinsik inilah yang perlu ditanamkan kepada murid sehingga mereka dapat memiliki sikap disiplin positif dan tak lupa senantiasa meminimalisir pemberian hukuman atau penghargaan. 4. Hukuman dan penghargaan. Setiap kelas atau sekolah pasti memiliki peraturan, dan apabila mereka melanggar peraturan tersebut, maka akan diberikan hukuman. Hukuman bersifat satu arah, hanya dari pihak guru yang memberikan, tidak terencana atau tiba-tiba, berbentuk fisik maupun psikis. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Dalam program disiplin positif mengatasi permasalahan tersebut, maka ada istilah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Groses tahun 2004. Kegiatan ini menggunakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu diri mereka untuk menjadi mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain berdasarkan kesadaran akan nilai-nilai yang mereka percayai. Kelima, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol merupakan praktek disiplin restitusi. Program ini dikembangkan oleh Diane Gosset, merupakan program disiplin positif yang berpihak pada siswa. Dalam 5 posisi kontrol terdiri dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini adalah komunikasi satu arah. Guru seperti ini memahami hanya ada satu cara agar pembelajaran dapat berhasil, yaitu dengan caranya sendiri saja. Seorang pembuat merasa bersalah menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman dan merasa bersalah serta rendah diri. Posisi sebagai teman merupakan guru yang tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya untuk mengontrol murid secara persuasi. Posisi sebagai pemantau, guru sebagai pengawas, mengandalkan peraturan-peraturan, penghitungan, catatan, serta data yang dapat dipergunakan sebagai bukti atas perilaku. Posisi sebagai manajer adalah posisi guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan solusinya, dan mengatasi masalahnya sendiri. 6. Kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar menurut William Glasser dalam choice theory, yaitu kebutuhan bertahan hidup, merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Di dalam kebutuhan ini juga termasuk akan kebutuhan untuk merasa aman. Kemudian, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan selanjutnya termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk diterima ini meliputi hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, serta merasa menjadi bagian dari suatu kelompok atau terhubung dengan orang lain. Para murid pasti memerlukan kehidupan sosial yang disukai dan diterima oleh lingkungannya. Berikutnya adalah kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan yang hubungannya dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Ciri-cirinya biasanya ingin menjadi pemimpin, suka mengamati, dan kecewa bila melakukan kesalahan, rapi dan sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Selanjutnya, ada kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan untuk memilih yang terdiri dari kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebebasan menentukan pilihan,
banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan suka mencoba hal yang baru. Dan kebutuhan terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang, seperti mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Murid yang membutuhkan kesenangan akan berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang dia senangi, suka permainan, suka bergurau, serta suka melucu. 7. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan bentuk pembelajaran disiplin positif yang di dalamnya termuat nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas lebih dipilih daripada peraturan kelas, karena dengan menekankan pada keyakinan, seseorang akan termotivasi dari dalam dirinya sehingga lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Untuk lebih memahami keyakinan kelas, warga kelasnya dapat membuat rangkaian kegiatan seperti pendalaman keyakinan kelas, tabel T, tabel Y, dan kegiatan tugas guru, tugas murid. 8. Segitiga restitusi. Diane Wilson telah merancang tahapan untuk memudahkan guru, orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu segitiga restitusi. 3 langkah restitusi ini terdiri dari menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu setiap perilaku memiliki alasan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan langkah yang ketiga, nanyakan keyakinan, yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Bila langkah pertama dan kedua sudah tercapai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan mengaitkan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Yang pertama, yaitu kaitan materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang pendidik bertugas menuntun anak sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, terutama dalam hal belajar. Menjaga anak dari segala hal yang membahayakan dirinya, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar adalah penerapan dari budaya positif agar segala kebutuhan dalam belajarnya terpenuhi. Kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Salah satu nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid dengan menerapkan budaya positif di sekolah agar menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dalam belajar sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik. Murid berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini merupakan salah satu bagian dari menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu, guru memiliki peran untuk senantiasa mendorong kolaborasi dalam menciptakan budaya positif. Tentunya tidak dapat dilakukan sendiri. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Budaya positif berisi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang memuat nilai-nilai kebajikan yang universal. Kaitannya dengan visi guru penggerak adalah hendaknya dalam menentukan visi, perlu terlebih dahulu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting ada untuk mencapai cita-cita pendidikan nasional, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Refleksi diri. Sekarang, sudut pandang saya terhadap disiplin telah berubah menjadi disiplin positif, di mana disiplin yang sebenarnya bukanlah paksaan, namun merupakan kesadaran diri untuk belajar dan memiliki perilaku yang menghargai diri dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Bila siswa menyadari sendiri nilai-nilai yang menjadi tujuannya, maka inilah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik yang diharapkan untuk muncul dari setiap diri siswa. Upaya pelaksanaan budaya positif ini dapat dimulai dengan langkah sederhana, yaitu membiasakan 5S: senyum, salam,
sapa, sopan, dan santun yang bisa dilakukan di sekolah atau di kelas. Kemudian, melakukan kesepakatan kelas dengan mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Kemudian, jika setiap kelas mampu menerapkan keyakinan kelas masing-masing, serta setiap siswa bisa menunjukkan nilai-nilai kebajikan, pada akhirnya menjadi keyakinan sekolah, maka itulah yang akan menjadi budaya positif di sekolah. Pada awalnya, saya mendidik siswa menggunakan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Namun, sekarang saya mengerti bahwasanya hal tersebut tidak akan berlangsung lama. Perlahan, saya mulai bergeser kepada restitusi untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah dia yakini. Sekarang, perasaan saya setelah menerima wawasan baru tersebut terkait dengan disiplin positif adalah berusaha menerima dengan terbuka, terutama setelah mengetahui bahwa penghargaan merupakan motivasi yang menurunkan kualitas. Terlebih, motivasi berupa hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep disiplin positif di kelas atau di sekolah saya, yaitu siswa sudah mulai meningkatkan kesadaran untuk berperilaku positif. Hal ini tampak dari sudah mulai berkurangnya perilaku yang melanggar peraturan sekolah, yang juga tertuang dalam kesepakatan kelas. Yang saya perlu perbaiki dalam waktu dekat ini adalah untuk mengubah kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, sehingga para siswa diharapkan akan memiliki motivasi dari dalam diri, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Sebelum saya mempelajari modul budaya positif ini, berdasarkan 5 posisi kontrol, saya berada pada beberapa posisi. Pertama, sebagai posisi penghukum, saya percaya bahwa cara saya akan membuat pembelajaran berhasil. Saya juga berada pada posisi pemantau. Pada posisi ini, saya mengukur pelanggaran siswa berdasarkan aturan sekolah. Perasaan saya waktu itu adalah yakin bahwa hal ini membuahkan hasil yang baik. Namun, sampai pada saat saya telah mempelajari materi budaya positif, sepertinya inilah jawaban kenapa perilaku siswa yang tidak mencerminkan nilai-nilai kebajikan senantiasa berulang. Dan juga, nampaknya ini juga jawaban ternyata. Siswa hanya menghargai saya karena rasa takut ataupun ingin memperoleh penghargaan. Setelah saya mempelajari modul budaya positif ini, sejak sekarang ini sampai dengan kedepannya, saya ingin berposisi sebagai manajer dalam menuntun perilaku para siswa. Perasaan saya sekarang adalah merasa tertantang dan penasaran, karena perubahan baru yang akan dilakukan pasti akan menemui kesulitan untuk memulai dan beradaptasi, terutama dalam pengendalian emosi diri. Perbedaannya adalah dari segi suasana kelas, di mana setelah penerapan disiplin positif, para siswa merasa lebih dimanusiakan, tanpa harus diberikan keresahan dan perasaan ketidaknyamanan dari disiplin model. Dalam menghadapi permasalahan siswa sebelum mempelajari materi ini, sebenarnya saya sudah menerapkan bagian tahapan dari segitiga restitusi, meskipun tidak lengkap, yaitu validasi tindakan yang salah. Saya mengabaikan langkah penting, yaitu menstabilkan identitas dan menutupnya dengan langkah menanyakan keyakinan. Dalam mempraktekkan tahapan validasi tindakan yang salah pun, saya cenderung menggunakan intonasi nada yang kurang nyaman, serta kalimat yang tidak teratur, sehingga pastinya akan menciptakan ketidaknyamanan untuk siswa. Selanjutnya, menurut saya, yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah, adalah refleksi. Di dalam refleksi, terdapat evaluasi hasil penerapan budaya positif. Kemudian, tindakan apa yang akan dilakukan untuk perbaikan selanjutnya. Maka dari itu, dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, perlu ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Demikianlah pemahaman saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 dengan materi sebelumnya. Terima kasih.